Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi bersama saya di video analisa saham mingguan ya. Hari ini tanggal 25 September 2021 dan saya akan membahas pergerakan IHSG selama satu minggu ini. Sebelumnya untuk intro, kali ini saya akan memilih beberapa emiten ya yang akan saya bahas sebagai intro. Yang pertama adalah emiten dari dua grup MNC BHIT dan BABP, di mana dua emiten ini sedang melakukan proses right issue ya. Nah, di video saya yang beberapa saat yang lalu, yang 2 minggu yang lalu, itu saya sempat membahas ya tentang menjelang right issue BABP dan BHIT. Nah, ternyata ketika proses right issue ini berjalan, harga saham kedua emiten ini tertekan ya. Kalau BHIT kita tahu ya bahwa pihak emiten itu sudah mempunyai standby buyer di harga 173. Yang berarti emiten tidak mempunyai kepentingan lagi untuk ibaratnya itu menaikkan harga sahamnya ya, karena mereka sudah aman, mempunyai standby buyer. Nah, yang BABP ini ternyata juga tertekan terus hingga turun di bawah harga tebusnya. Harga tebus BABP itu sekitar 318 ya harga tebus, dan harga induknya ini malah tinggal 280 ya ARB di hari Jumat kemarin. Nah, kita bisa mengecek ada berapa banyak yang sudah ditebus itu dari sini ya. Kita bisa masuk ke idx.co.id, terus perusahaan tercatat dan keterbukaan informasi. Contohnya misalkan saya lihatkan di sini BABP. Nanti kita bisa melihat ya, ini ya contohnya 24 September ada pencatatan saham tambahan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa hametnya saham REIT-nya itu ada 11 miliar sekian ya. Tapi yang ditebus itu 11 juta. Nah, artinya yang ditebus hanya 0,1%. Tentu wajar, kenapa? Karena rugi kalau misalkan kita menebus saham yang harga induknya itu di bawah harga tebus. Jadi harga tebusnya kan 318, harga induknya 280. Orang kalau mau beli lebih baik kan beli langsung di induknya saja. Ngapain beli di harga tebus 318. Seperti itu. Dan untuk view saya masih tetap sama ya, karena emitennya sudah tidak mempunyai kepentingan lagi, jadi kemungkinan pergerakannya akan lamban di dua saham ini. Mungkin akan pergerakan sideways, kecuali standby buyer yang menebus saham REIT-nya itu yang akan mulai menggerakkan. Seperti itu ya. Untuk next intro saya akan bahas tentang BBRI, di mana BBRI ini juga masuk ke watchlist minggu lalu ya. Harga sahamnya sempat turun mendekati harga tebus REIT-nya. Nah, ketika itu saya merasa cukup menarik ya. Saham BBRI ini induknya mendekati harga tebus REIT-nya. Ini ya, harga ini 3.500-an. Menyentuh level 3.500-an, sedangkan harga tebusnya kan 3.400. Dan saat itu harga saham REIT-nya itu bergejolak, sempat menyentuh, kalau seingat saya itu 30 perak. Terus sempat naik juga sampai level 90-an, namun average-nya itu mungkin ada di sekitar level 60-an ya. Jadi untuk teman-teman yang membeli saham REIT di harga 60-an, terus teman-teman tebus, tentu teman-teman sudah mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena harga tebusnya 3.400 ditambah 60 kan, misalkan rata-rata 60 ya. Berarti 3.460. Sedangkan kalau dijual per hari ini itu sudah 3.820 per Jumat kemarin, sorry. Jadi teman-teman sudah mendapat keuntungan hampir 10% ya kalau membeli saham REIT-nya. Seperti itu. Ini untuk BBRI. Namun secara ke depan, karena kan banyak yang tebus nih saham BBRI. Nah, tentu akan ada pihak-pihak yang melakukan aksi profit taking. Karena satu minggu hampir 10% itu sudah keuntungan yang cukup besar ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada aksi profit taking terlebih dahulu di saham Bank BRI. Terus yang terakhir yang akan saya bahas sebagai intro adalah Bank Bukopin ya. Bank Bukopin ini ada beberapa yang menanyakan terkait right issue. Nah, sebelumnya saya juga bilang bahwa right issue Bukopin ini tidak keluar harga REIT-nya. Ini cukup aneh, waktu itu masih belum come date ya. Belum tanggal 23 itu orang-orang sudah banyak yang bertanya.
Namun karena belum keluar harga tebusnya, harga ranknya, itu saya bilang bahwa mempunyai risiko cukup tinggi saat itu. Nah, lebih baik ditunggu kepastiannya saja. Dan ternyata hingga tanggal 24 Jumat kemarin itu masih belum keluar ya. Terus keluar keputusan bahwa akan ditunda proses right issue-nya. Nah, jadi pandangan saya tetap bahwa kita harus mengetahui dengan detail terlebih dahulu prospektusnya ya, harga tebusnya berapa, segala macam, untuk bisa memutuskan ini right issue-nya itu menarik atau enggak. Namun kalau secara sekilas, kalau saya lihat ya, rasionya 500 berbanding 538, ya, artinya kan saham lama berbanding saham baru artinya hampir 1 banding 1 lah, saya bisa bilang. Tentu ini sebenarnya kalau menurut saya kurang menarik ya, kalau dengan melihat rasionya. Kenapa? Karena misalkan nih investor lama punya saham sebanyak 1000 lot ya. Terus dia karena right issue ini dia akan mendapatkan kurang lebih juga 1000 lot kan. Nah, otomatis jumlah saham baru ini yang bertambah itu akan sangat banyak sekali. Karena sangat banyak jumlah saham baru yang beredar, kalau investor lama tidak mau menebus kan terpaksa harus dijual ya. Itu menjadi oversupply. Seperti itu. Kalau investor lamanya mau tebus semua ya itu bagus. Nah, nanti kita melihat harga tebusnya berapa. Tapi dari rasionya sebenarnya saya kurang prefer ya dengan rasio yang hampir 1 banding 1 seperti ini. Nah, itu untuk intro kali ini ya di beberapa emiten, dan sekarang saya akan mulai masuk ke pembahasan di IHSG. Saya buka terlebih dahulu. Nah, di RTI IHSG bergeraknya secara sideways ya. Selama 1 minggu ini sempat dibuka untuk turun, terus terakhir dia juga kembali di level 6.100 lebih ya. Untuk pergerakan pergerakan asing di hari Jumat ini, asing masuk 1,7 triliun. Ini angka yang fantastis ya, sangat besar. Dan pergerakan selama 1 minggu asing masih inflow 2,75 triliun. Nah, ketika asing inflow terus-terusan, ini saya lihatkan ya, ini ya, foreign flow yang garis biru, indikator yang foreign flow asing ya. Selama asing masih masuk terus-menerus, maka saya bisa bilang IHSG cukup aman lah, kalau kita masih berpegang ya. Karena kemarin kan ada berita tapering segala macam yang membuat kepanikan ya. Nah, ternyata asingnya ini masih masuk terus-menerus. Saham apa saja sih yang paling banyak dibeli oleh asing selama 1 minggu ya? Kita bisa melihat dari ini value selama 1 minggu sejak tanggal 20 ya. Itu asing paling banyak membeli saham Bank BRI. Nah, ini BRI ini dibuang oleh lokal, dibeli oleh asing ya. Yang lokal banyak yang bilang juga bahwa valuasinya ini kan sudah tinggi. Bank BRI segala macam ya prosesnya. Terus sempat kekhawatiran nggak laku ya saham reknya. Ternyata saham reknya juga banyak yang menyerap, banyak yang menebus. Asing masuk di BRI, BCA, dan Telkom. Ini adalah 3 saham yang blue chips yang top ya di IHSG. Kalau asing sudah masuk di 3 saham blue chip seperti ini, artinya kemungkinan saham-saham blue chip ini akan bergerak ya. Dan saya sudah memberikan view bahwa sejak beberapa minggu yang lalu ya, sekitar 3 minggu yang lalu itu kita sudah mulai switch ya, mengalihkan perhatian ke emiten-emiten blue chips. Kenapa? Karena pergerakan dari asingnya ini sudah kelihatan naik ya. Seperti itu. Dan saham-saham yang dalam tanda kutip gorengan itu sudah mulai nggak kuat bensinnya. Jadi sudah mulai turun ya. Terus yang untuk saham yang paling banyak dibuang adalah BABP, Bank Mandiri, dan Bank BNI ya. Namun kita bisa lihat bahwa yang sell itu jumlahnya 100M, 120M, 80M. Jauh dengan masuknya ini ya, 1,9 triliun, 600 miliar, 390 miliar. Jadi perbandingan antara foreign masuk dengan foreign keluarnya itu jauh lebih banyak foreign yang inflow ya. Next, saya akan lihat dari ini ya, harga batu bara yang naiknya juga cukup signifikan membuat harga saham-saham ini ya, batu baranya melonjak. Ada Adaro naik 6%, Indika naik 11% ya.
PTBA cuma 1%, Harum bahkan naik 18%. Ini Harum ya. Hampir arah ya, ini luar biasa saham Harum. Terus Adaro juga ditutup cantik ya di 1500 dengan bid yang cukup tebal. Untuk harga batu bara ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke Excel-nya. Nah, ini. Di minggu kemarin untuk yang metode BNF ada saham TPNA ya. TPMA yang berhasil rebound hari 1 dan kedua, dan 3 saham yang lainnya itu gagal rebound semua ya. Yang menggunakan metode BNF ini. Terus untuk technical dan broker summary, nah ASA kembali uptrend ya, kembali jos naik lagi, dia sudah menyentuh target di 3.400 walaupun akhirnya turun lagi ya, tapi targetnya sudah tersentuh. Terus ada Pegas juga masih menanjak naik. Nikel tidak kemana-mana sahamnya ya, NIKL sideways, DSNG juga nggak kemana-mana, 505, terakhir Jumat itu closing di 500 ya. Bank Danamon ini yang cukup mengecewakan ya, ada akumulasi di minggu lalu tapi harga sahamnya malah turun. Terus ada BRI, nah ini BRI yang saya sempat mention beberapa kali ya, dia mendekati right issue, harga tebusnya segala macam, jadi cukup menarik dan ternyata dia benar up ya, menembus target di 3780. Dan terakhir saham Telkom, dia juga tidak terlalu ada pergerakan, masih di level yang kurang lebih sama ya. Harga terakhirnya kan 3.560, ada kenaikan cuma sedikit sekali, jadi saya tulisnya sideways. Nah, untuk minggu ini yang masuk ke saham BNF, metode BNF ini ada cukup banyak. Yang pertama ada True ya. Kembali masuk lagi dengan thresholdnya 33%. Ada saham Tifa 20,4%, Sliss 43%, PTDU ini langganan ya, masuk terus 35%, Laba 40%, BCIC 41%, dan BABP salah satu emiten MNC ini masuk di saham BNF Method ya, di 23%, harga terakhirnya 280. Nah, mungkin dari semua ini, ingat ya, untuk saham-saham yang metode BNF ini hanya untuk scalping saja, tidak untuk disimpan ya. Mungkin dari semua saham ini yang kita familiar adalah saham BABP ya. Untuk technical dan broker summary, yang pertama saya kembali memasukkan ASA ya. ASA ini sudah masuk beberapa kali dan saya yakin teman-teman yang ikut ya, masuk di sini ketika pertama kali ya hampir 30% ya sudahannya. Ini ya, ketika itu saya masukkan di rekomendasi di 2.660 harganya. Dan sekarang sudah levelnya 3.330. Coba kita lihat secara chartingnya ya. Chart ASA ini ya, ada pergerakan ketika dia menjebol resisten, dia break up terus, dan ini ada sedikit koreksi ya untuk emiten ASA ini. Ini menurut saya masih koreksi sehat, namun saya sudah mulai memasang untuk trailing stop ya. Jadi mengamankan profit lah. Karena takutnya kalau misalkan terjadi pembalikan arah ya. Habis dia naik terus turun dibanding ke mendekati ke level 2.900-an lagi ya. Jadi saya pasang trailing stop untuk ASA kali ini. Kalau dia berhasil menembus kembali ya di level 3.700, tentu dia masih akan melanjutkan penguatannya. Untuk secara broker summary, ada big akumulasi selama seminggu dari ZP, Maybank Kim Eng ya. Yang jualan Trimega, LG, terus ada BK, JP Morgan, sama Kaset. Nah, bentar, ini trio ini biasanya yang dipakai oleh asing ya. Coba kita cek ASA. No. Ini ZP, BK, Kaset. Coba kita cek foreign-nya. ZP, Kaset, BK. Iya, berarti asing ini ya. Banyak masuk di saham ASA. Trio asingnya. Yang jualan lokal ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Grafik ya. Garis yang biru, foreign flow-nya juga naik terus ya. Saya pasang target ada di level 3650 untuk saham ASA. Yang kedua ada saham Pegas. Nah, Pegas kembali saya masukkan. Harga terakhir 1125. Sini ya. Watchlist-nya masih didominasi oleh saham blue chip ya. Hampir sama seperti minggu lalu.
Pegas, nah ini ada range-nya ya dari support dan resistennya dia masih inline ya bergerak untuk menuju ke level resistennya. Kalau teman-teman masuknya seperti yang di minggu lalu ya sabar ya. Kita lihat apakah berhasil masuk ke target di level 1200. Untuk secara broker summary ada distribusi dari RF ini ya, RF jualan 31 miliar. Kalau di hari Jumat tanggal 24 yang berjualan adalah AT ya. AT ini foreign atau oh ya AT-nya lokal. Foreignnya yang masuk adalah JP Morgan BK ya. Ini. Secara bandarmologi jadi dia ada distribusi. Nah, targetnya saya masih pasang tetap sama di level 1200 untuk saham Pegas ya. Ini range pergerakannya. Next ada saham Bank BRI. Bank BRI ini juga sangat menyenangkan memegang saham ini ya. Mendekati harga tebus, terus dia langsung wah naiknya sangat signifikan ya. Asingnya juga tinggi sekali kenaikannya. Namun patut dicermati bahwa karena sudah banyak yang mendapat harga tebusnya ya, mendapatkan saham ranknya di harga 60-an, otomatis banyak orang yang sudah profit ya di saham ini kalau ditebus ya. Dan ada kemungkinan aksi profit taking terlebih dahulu. Namun aksi profit taking seperti itu biasanya untuk short term. Saya tetap pasang kondisinya uptrend dengan ada big accumulation dari apa ini? Untuk BRI ada dari kaset ya 900 miliar, BK 850 miliar, ZP 650 M. Ini broker-broker asing ya yang biasa dipakai asing. Target saya pasang di level 3950 seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang memang berniat investasi jangka panjang, ya sebenarnya BRI ini sudah suatu pilihan saham yang tepat ya dengan inbrandnya PNM dan Pegadaian. Next ada saham blue chip kembali ya, Telkom ya. Telkom yang masuk di posisi minggu lalu, namun kenaikannya masih nggak terlalu banyak ya. Nah ini dia masih di dalam zona uptrend ya, belum terjebol. Nah ini diharapkan dia bisa terus melanjutkan uptrendnya. Telkom ada big accumulation dari RX ya, RX Macquarie 193 miliar, tapi ada yang jual juga BK, JP Morgan 191 M. Yang buy kedua adalah AK, UBS. Kita coba cek Telkom. Ini RX, AK, GW ini HSBC ya. Ini coba saya cek, ini foreign buy, foreign juga sell ya. AK, ini UBS Sekuritas. Yang RX, yang nomor 1 RX sama BK-nya kurang lebih sama ya jumlahnya. Yang membedakan yang nomor 2 dan 3-nya. AK sama GW, HSBC sama UBS. Ini yang masuknya jauh lebih banyak daripada asing yang sell. Ini. Nah, secara garis indikator foreign flow-nya juga masih bergerak naik ya. Jadi pergerakan sahamnya masih sejalan dengan masuknya asing. Selama asingnya masih masuk terus-menerus, maka Telkom berpotensi untuk terus naik ya. Saya pasang targetnya di level 3640. Nah, next ada saham energi. Ini tentu bukan saham blue chip ya. Saham energi juga sempat saya mention beberapa kali di video-video sebelumnya, di mana kita tahu emitennya sendiri grup dari emitennya itu yaitu Bakri Group, dia masuk di harga 126 ya sebagai standby buyer. Jadi kita bisa tahu harga rata-rata dari grup emitennya. Makanya waktu itu saya sempat bilang ya, kalau mendekati range bawah ini tentu sudah ibaratnya itu ya tutup mata kita buy saja. Seperti itu karena ini adalah range harganya. Nah, di hari Jumat ini dia berhasil ngebreak ya, walaupun cuma 1 poin, ngebreak resistennya 126 ke penutupan di level 127. Nah ini berarti Bakri grupnya sudah floating profit 1 poin ya, yang membeli di level 126 harga tebusnya. Nah kita lihat apakah akan digas naik lagi ya untuk emiten energi. Bentar ya, saya pasang target di level 132. Pergerakannya masih sideways di range ini. Range ini yang saya kasih ya, garis hitam 2 ini ya.
Nah, cuman baru saja outbreak di resistennya. Ada akumulasi dari siapa nih? Energi dari II ya, sebanyak 185 M. Wah, ini besar sekali ya. Yang jualan AN. Bentar. Energi. Kita melihat selama di hari Jumat ini II buy 40 miliar, AN jual 20 miliar. Di tanggal 23 II buy 35 M, AN buy 18,1 M. Nah, kalau ada dua sekuritas yang sebagai top buyer dan top seller terus menerus, ini artinya sahamnya ada kemungkinan itu sedang dipingpong ya. Karena ini kemungkinan ada pihak yang sama. Itu bisa jadi seperti itu. Cukup mencolok lah. Jadi II buy, II yang sebagai sekuritas buy, AN yang sebagai sekuritas sellernya. Pingpongan seperti itu. Nah, untuk saham energi view-nya kalau saya masih untuk trading saja ya, bukan untuk hold jangka panjang, memanfaatkan untuk break resisten, dan kita tahu bahwa untuk harga average-nya dari grup emitennya ada di level 126. Next ada saham Adaro. Nah, ini adalah saham batubara, saham coal yang juga membreak ya, resistennya di break cukup tajam ini. Nah, ini kemarin sempat saya buat untuk support dan resistennya. Terus dia break di 21, ini 22, 23, 24 digas terus menerus ya. Seperti itu. Jadi ini dia break resistennya. Yang membeli adalah BK, JP Morgan. Adaro BK JP Morgan masuk sebanyak 101 miliar. Jadi kita bisa pantau ya pergerakan JP Morgan di minggu depan, apakah dia akan masih tetap buy atau tidak. Kalau untuk hari Jumat terakhir, yang buy adalah RXCS dan AK, yang jualan DXYP. DXYP ini kemungkinan adalah broker lokal ya. Oh, DX-nya ternyata DX foreign ya, 43 M. YP-nya yang lokal. Asing masih buy ya, 4 sekuritas ini biasa dipakai asing, CS, AK, BK, dan YU. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat selama ini asingnya juga mulai masuk, jadi kita bisa mengetahui ya dari beberapa saham ini, asing ini mulai masuk ke industri yang emiten-emiten yang blue chip ya. Mereka masih masuk terus menerus. Adro saya pasang target di level 1600, sekaligus level psikologisnya dia ya. Level 1600. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus ini, coba saya kasih ini lagi ya. Di level 1600. Nah, ini menjadi range pergerakan harganya untuk sekarang ya di Adaro. Dia sudah jebol ini, akan mencoba di level 1600. Next yang terakhir adalah saham HIL. Sembuh HIL. Oke, ini adalah emiten yang mungkin jarang sekali saya mention, namun saya sempat mengamati ini ada yang cukup menarik ya di emiten HIL ini. Pergerakan harganya masih sideways, namun secara broker summary-nya ini, coba saya kasih lihat, dia di hari Jumat itu sekuritas PD sebagai buyer Jumat ini tidak terlalu tidak terlalu mencolok untuk broker summary-nya. Namun kalau kita cermati seminggu, sekuritas sebagai top buyer-nya itu adalah PD ya, dengan 20 miliar. Nah, PD untuk emiten seperti HIL ini, coba saya kasih lihat ya, HIL ini ya. HIL ini kan bid overnya juga nggak terlalu banyak, dan volume transaksinya kan juga ibaratnya saya boleh bilang nggak terlalu besar lah ya, 11 miliar. Namun yang menjadi top buyer itu adalah PD. Di mana PD ini adalah sekuritas yang biasanya dipakai oleh retail ya, Indo Premier. Ini saya menurut saya ini bukan retail, tapi ini ada player yang besar ya. Ada player besar yang menggunakan sekuritas dari PD. Nah, itu menurut analisa pribadi saya ya. Jadi saya melihat cukup menarik ini. Ada pemain yang sedang mengakumulasi. Seperti itu. Nah, ini jadi HIL saya pasang di target 1285, ada big akumulasi dari PD ya, walaupun pergerakannya masih sideways. Nah, ini adalah untuk watchlist emiten saya untuk minggu depan ya. Masih didominasi oleh
blue chip ya, ada Pegas, BRI, Telkom, Adaro. Nah, dan ada beberapa orang juga yang menanyakan mengapa kok saya tidak mengambil emiten-emiten yang dalam tanda kutip ramai dibahas di grup-grup ya. Contohnya misalkan mungkin banyak yang membahas emiten seperti Friend, terus ada emiten seperti Baca. Nah, itu kan banyak yang membahas ya. Ya terus terang memang saya pribadi itu tidak terlalu mengikuti ibaratnya rekomendasi dari grup-grup yang lain ya. Karena saya lebih suka untuk menganalisa pribadi, menganalisa sendiri maksudnya. Kalau kita analisa sendiri, kalau misalkan loss pun ya nggak apa-apa kan, dari hasil analisa kita. Namun kalau kita hanya ikut ngekor saja, ngikut rekomendasi dari orang-orang lain tanpa kita analisa, kita pun nggak tahu kapan itu mereka melepas barangnya, itu kita juga nggak ngerti gitu. Dan biasanya logikanya ya, kalau misalkan kita memberikan suatu rekomendasi saham, semakin banyak retail yang masuk itu justru maka semakin memberatkan saham tersebut untuk naik, seperti itu. Jadi kalau sudah saham ini dibicarakan di beberapa grup ya, sudah banyak sekali grup yang bilang saham A, saham B, saham C, itu sebenarnya saya hindari. Walaupun memang bisa saja sahamnya itu naik ya, kalau retail bersama-sama beli terus ya memang bisa naik. Cuman saya sih lebih baik kita bisa menganalisa sendiri, sehingga kalau kita untung ataupun kita rugi itu kita bisa dalam kontrol kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita beli hanya mengikuti dari rekomendasi, kita itu nggak ngerti kapan lepasnya, bisa seperti itu. Itu yang berbahaya. Jangan sampai orang yang ngasih rekomendasi sudah lepas tapi kita malah nyangkut, malah kita nggak lepas, seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, video minggu ini ya. Semoga bisa menjadi referensi dari analisa saham teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman cuan selalu, dan sukses selalu. See you guys.